Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Beberapa hari terakhir, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Seperti biasa, setiap ada OTT terhadap kepala daerah, ruang publik langsung ramai. Tapi yang menarik, yang beredar bukan hanya kabar soal dugaan perkaranya. Yang ikut beredar justru video lama. Video ketika Fadia Arafik bertemu dengan Jokowi. Dalam pertemuan itu, Jokowi memberi pesan sederhana agar Kabupaten Pekalongan dijaga dengan baik. Dari video itu kemudian muncul beberapa spekulasi. Seolah-olah ada kaitannya antara pertemuan tersebut dengan kasus yang sedang diproses oleh KPK. Seolah-olah ketika seorang kepala daerah yang pernah bertemu atau pernah mendapat dukungan Jokowi kemudian tersangkut perkara korupsi, maka bayang-bayang Jokowi juga harus ikut ditarik masuk. Padahal kalau kita lihat konteksnya, respon Jokowi yang sedang ramai dibicarakan itu diberikan ketika beliau dimintai komentar oleh wartawan mengenai kasus tersebut. Jawabannya sangat sederhana. Ia tidak membantah pernah bertemu dengan Fadia Arafik, tapi ia menegaskan satu hal. Perkaranya biarlah diproses hukum. Kalimat ini kemudian diperdebatkan seolah-olah mengandung makna politik tertentu. Padahal kalau kita lihat ke belakang, respon seperti ini bukan hal baru. Sejak masih menjabat sebagai presiden, Jokowi berulang kali menyatakan bahwa ia tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Sikap non-intervensi ini bahkan terlihat dalam kasus yang sangat sensitif secara politik. Misalnya, ketika Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara, yang berasal dari partai yang sama dengan Jokowi, diproses hukum oleh KPK dalam perkara korupsi bansos COVID-19. Pada saat itu Jokowi juga tidak melakukan intervensi apapun. Ia menyatakan bahwa proses hukum harus berjalan. Dan memang proses hukum itu berjalan sampai ke pengadilan. Jadi ketika hari ini Jokowi kembali mengatakan, biarlah diproses hukum. Itu bukan sikap yang tiba-tiba. Itu justru konsisten dengan posisi yang sudah lama ia ambil. Masalahnya, diskusi publik kita sering tidak berhenti pada fakta. Ia cepat sekali bergerak ke arah cocok logi. Ada foto, lalu dianggap ada hubungan. Ada pertemuan, lalu dianggap ada perintah. Ada dukungan politik, lalu dianggap ada tanggung jawab pidana. Padahal dalam hukum pidana cara berpikir seperti ini tidak bisa dipakai. Hukum pidana tidak bekerja dengan asosiasi simbolik. Hukum pidana bekerja dengan unsur perbuatan. Yang diperiksa adalah siapa pelakunya, apa yang dilakukan, bagaimana modusnya, dan kapan perbuatan itu terjadi. Dalam tindak pidana korupsi, bahkan lebih spesifik lagi. Penegak hukum harus membuktikan unsur-unsur delik secara jelas di pengadilan. Pertama, subjek harus jelas siapa subjeknya. Apakah ia pejabat negara, penyelenggara negara, atau pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan. Artinya pelakunya harus spesifik, tidak bisa abstrak, tidak bisa asosiasi. Yang kedua, harus ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Misalnya, menggunakan jabatan untuk meminta sesuatu yang tidak semestinya. Ketiga, harus ada keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan keempat, biasanya ada kerugian keuangan negara atau potensi kerugian negara. Semua unsur itu harus dibuktikan dengan alat bukti di pengadilan. Jadi dalam perkara korupsi yang diuji bukan siapa yang pernah foto dengan siapa. Yang diuji adalah perbuatan konkret yang dilakukan oleh seorang pejabat ketika ia menggunakan kewenangannya. Karena itu penting sekali membedakan dua hal yang sering bercampur dalam diskusi publik. Yang pertama, fase politik. Yang kedua, fase pidana. Fase politik adalah fase ketika seseorang mencari dukungan. Dalam fase ini wajar jika seorang kandidat kepala daerah bertemu dengan berbagai tokoh, meminta dukungan, mencari endorsement, dan disinilah muncul yang sering disebut dengan Jokowi Effect, yaitu pengaruh elektoral Jokowi terhadap kandidat-kandidat kepala daerah. Banyak calon kepala daerah berharap bahwa dukungan Jokowi bisa meningkatkan elektabilitas mereka. Dalam banyak kasus, harapan itu memang tidak sepenuhnya keliru. Jokowi sendiri pernah mengakui bahwa
pada Pilkada 2024 ia memberikan dukungan pada puluhan calon kepala daerah. Sebagian dari mereka berhasil memenangkan pilkada. Artinya, secara politik Jokowi memang masih memiliki pengaruh elektoral. Tapi dukungan politik tidak sama dengan tanggung jawab hukum. Begitu seseorang memenangkan pilkada dan dilantik, ia tidak lagi berada dalam fase kampanye. Ia masuk ke dalam fase jabatan. Ia menjadi pejabat publik yang memiliki kewenangan, akses terhadap birokrasi, serta pengaruh terhadap keputusan pemerintahan di daerahnya. Jika fase ini kemudian muncul dugaan korupsi, maka yang harus diperiksa adalah bagaimana kewenangan itu digunakan. Apakah dipakai untuk menjalankan pemerintahan secara benar atau justru digunakan untuk kepentingan pribadi? Dalam hukum pidana ada satu konsep penting untuk memahami hal ini, yaitu tempus delicti. Istilah ini berarti waktu terjadinya tindak pidana. Dengan melihat kapan perbuatan itu dilakukan, kita bisa menentukan dalam posisi apa seseorang melakukan perbuatannya. Contoh yang cukup jelas dapat dilihat dalam kasus Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Dalam perkara ini, KPK melakukan OTT terkait dugaan suap ijon proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Modusnya diduga berupa permintaan uang kepada kontraktor sebagai jaminan proyek yang akan diberikan kemudian hari. Yang menarik dan relevan dengan pembahasan kali ini, menurut pemberitaan, dugaan perbuatan tersebut terjadi segera setelah Ade Kuswara resmi dilantik sebagai bupati. Ia disebut gercep menghubungi kontraktor dan meminta uang ijon proyek setelah menjabat. Nilai uang yang diduga diterima juga tidak kecil, mencapai miliaran rupiah. Disinilah konsep tempus delicti menjadi penting. Jika dugaan perbuatannya terjadi setelah seseorang menjabat sebagai kepala daerah, maka persoalan hukumnya terkait langsung dengan penggunaan jabatan tersebut. Artinya, fokus hukum tidak lagi pada proses politik sebelumnya, bukan pada siapa yang pernah mendukungnya, dan bukan pada siapa yang pernah foto bersamanya. Yang diperiksa adalah tindakan seseorang setelah ia memegang kekuasaan. Dengan kata lain, politik menjelaskan bagaimana seseorang sampai ke kursi, pidana menjelaskan apa yang ia lakukan setelah ia duduk di kursi itu. Dalam konteks ini, menarik Jokowi ke dalam setiap kasus kepala daerah yang pernah bertemu atau pernah di-endorse olehnya menjadi tidak relevan secara hukum. Endorsement politik mungkin berpengaruh pada elektabilitas, tapi tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan setelah seseorang menjabat. Hal lain yang sering dilupakan dalam diskusi seperti ini adalah fakta bahwa Jokowi bukan ketua umum partai politik. Ia tidak memiliki struktur organisasi partai yang mengendalikan kepala daerah tersebut. Banyak kepala daerah yang mencari endorsement Jokowi justru berasal dari berbagai partai yang berbeda. Artinya, hubungan antara Jokowi dengan para kandidat tersebut bersifat simbolik dan elektoral, bukan struktural, bukan organisatoris. Setelah mereka menang dan dilantik, keputusan-keputusan pemerintah yang mereka ambil berada di bawah tanggung jawab mereka sendiri. Karena itu secara hukum tidak tepat bila tindakan seseorang kepala daerah setelah menjabat dikaitkan dengan tokoh yang pernah memberikan dukungan politik kepadanya. Hukum pidana mengenal prinsip yang sangat jelas, pertanggungjawaban individual. Jika seorang kepala daerah menerima suap, yang bertanggung jawab adalah kepala daerah tersebut. Jika seorang pejabat menyalahgunakan kewenangan, yang bertanggung jawab adalah pejabat tersebut. Tanggung jawab pidana tidak bisa dipindahkan kepada orang lain hanya karena pernah ada hubungan politik sebelumnya. Karena dalam hukum pidana yang dihitung bukan siapa yang pernah mendukung Anda, yang dihitung adalah apa yang Anda lakukan ketika kekuasaan ada di tangan Anda. Dan ketika kita melihat perkara dengan cara seperti itu, barulah diskusi kita benar-benar masuk akal.